Saya adalah Dr. Meksitalia Setiawati ST spesialis anak konsultan dari Subbagian Nutrisi dan Penyakit Metabolik Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada pagi hari ini saya akan memberikan kuliah untuk residen di tingkat junior, yaitu tentang ASI dan masalah menyusui. Tujuan dari pembelajaran dari modul ini, materi ini adalah yang pertama adalah para residen ini mempunyai pengetahuan tentang ASI dan keterampilan manajemen laktasi, dengan tujuan pembelajaran khusus adalah mempunyai pengetahuan tentang ASI, komposisi dan fungsi ASI dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi, serta mengetahui masalah menyusui dan cara mengatasinya. Ya, selamat pagi adik-adik. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang ASI ya, dan masalah menyusui ya, atau problema di laktasi ya. Modul atau materi ini merupakan materi nutrisi dan penyakit metabolik tahap junior ya. Oke, kita bisa mulai ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran umum kita ya, kita untuk mempunyai pengetahuan ya, Anda semua ya, tentang ASI dan keterampilan manajemen laktasi ya, dengan tujuan khususnya adalah mempunyai pengetahuan tentang ASI, komposisinya, bagaimana fisiologisnya, fungsi ASI serta fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan juga untuk mengetahui tentang masalah-masalah menyusui ya, dan bagaimana cara mengetahuinya, karena ini adalah dasar Anda sebagai dokter spesialis anak ya, untuk bisa memberikan edukasi ya pada ibu-ibu maupun pada keluarga ya. Nah, kalau kita belajar tentang ASI, kita belajar dulu ya, pertama tentang periode pemberian makan pada bayi ya. Periode pemberian makan pada bayi kita kenal semua. Yang pertama adalah ASI eksklusif ya sampai usia 6 bulan, kemudian ASI dan MPASI ya, dan kemudian mulai usia 1 tahun adalah makanan keluarga ya. Dan kali ini kita akan belajar satu modul yaitu tentang ASI ya. Nah, ini adalah materi tentang ASI dan laktasi. Kita belajar dulu tentang ASI ya. Ini kita lihat bahwa ASI itu disebut juga sebagai the magic breast milk. Kenapa dia disebut sebagai magic, kayak sulap aja ya? Karena apa? Karena komposisinya, taste-nya, rasanya itu berubah setiap saat ya. Rasanya taste-nya itu akan mengikuti makanan ibunya. Kalau ibunya suka kari, ya anaknya suka kari. Kalau ibunya suka makanan Padang, ya anaknya juga suka ya. Kalau makanya ibunya harus makan segala macam yang ini supaya anaknya nanti juga gampang ya. Ibunya nyuruh anaknya makan atau ibunya minum susu, ya anaknya juga rasa susu itu juga akan ada ya, seperti itu. Nah, dan ASI itu dia berubah ya. Pertama kali yang keluar itu jumlahnya masih sedikit, itu yang disebut sebagai kolostrum ya. Kemudian ASI peralihan ya, sekitar 0 sampai 3 hari itu adalah kolostrum ya. Kemudian 4 sampai 10 harian itu adalah ASI peralihan, dan setelah itu adalah ASI matur ya. Dan kita lihat nih komposisinya ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat yang namanya ASI itu cairan ya. Jadi komposisinya paling banyak adalah water ya, air itu 86 sampai 88% ya. Nah, tapi ya kalau kita lihat lagi, nah, selain water itu ada zat-zat yang aktifnya atau makro maupun mikronutrien. Paling banyak adalah laktosa ya. Laktosa itu laktosa itu dia paling banyak sebagai komponen dari karbohidrat, dalam jumlah gram itu paling banyak ya. Kemudian lemak ya, protein, dan juga ada human HMO ya, human oligosakarida ya. Dan selain itu ada beberapa zat aktif yang lain di dalam ASI. Nah, di dalam ASI itu kalau dari segi berat itu memang paling banyak dia dalam bentuk karbohidrat, laktosa. Tetapi kalau dari segi energi
ya, itu lemak itu termasuk paling tinggi, bisa sekitar 45 sampai 55% itu terdiri dari lemak ya. Karena kalau kalori lemak itu lebih tinggi daripada karbohidrat ya. Jadi untuk energinya ya, lemak dan karbohidrat itu berimbang, bahkan lemak sedikit lebih tinggi. Dan ini adalah gambar dari human weight analyzer ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa lemak bawah ASI itu setiap kali menyusui ya, itu terdiri dari dua. Yang pertama formel, yang kedua adalah high milk ya. Formel itu akan keluar yang kelihatan lebih bening ya. Ini adalah formel ya. Ini adalah formel ya. Kemudian yang keluar kelihatan lebih gelap itu adalah high milk ya. Nah, formel ini dia banyak kandungannya laktosa, air dan protein, sedangkan high milk itu dia banyak kandungannya lemak. Ya, sehingga seorang anak itu harus mendapatkan formel dan high milk sebelum dia nanti supaya dia tumbuh kembangnya bagus ya. Karena dia hanya dapat formel, anaknya bisa jadi kurus ya. High milk itu akan keluar sekitar setelah menit ke-8 atau ke-9 gitu, dia baru akan keluar. Gambar yang berikut ini adalah menggambarkan dari komposisi ASI ya, bahwa di dalam komposisi ASI sendiri itu ada zat nutrisional ya, dan kemudian ada zat-zat bioaktif dan juga mikrobial. Dan gambar yang ini menggambarkan bahwa bagaimana susu formula itu berusaha untuk menyamai ASI ya, tapi tetap saja nggak ada separuhnya yang bisa sama ya, yang lainnya tetap tidak bisa disamai. Dan ini adalah beberapa gambaran tadi ya, dan human breast milk ada makronutrien, mikronutrien ya, ada berbagai macam karbohidrat, protein, dan juga zat-zat bioaktif ya, dan juga ada juga disebut sebagai human milk oligosakarida ya. Nah, ini adalah fungsinya itu adalah sebagai prebiotik ya, jadi dia akan merangsang atau memberikan makanan bagi kuman-kuman yang ada di dalam ASI maupun di dalam saluran cerna yang bayi, sehingga akhirnya akan tumbuh bakteri-bakteri yang baik ya, seperti lactobacillus ya, itu sangat berguna. Ya, kemudian keberhasilan menyusui itu ditentukan oleh beberapa hal, yaitu pemberian ASI pada 1 jam pertama ya, kemudian juga dukungan selama ibu menyusui ya. Gambar ini memperlihatkan bahwa kalau ASI itu diberikan pada ini di sini penelitiannya menggambarkan setengah jam atau kurang dari 2 jam pertama, maka dia akan terus, si bayi itu akan stabil bisa menyusui ya sampai usia 4 bulan. Sedangkan kalau dia diberikan lebih dari 2 jam ya, setelah 2 jam atau bahkan 24 jam, maka si bayinya akan tidur ya. Ini tadi menggambarkan juga ya sama formel dan high milk dan juga komposisi dari ASI ya, bahwa laktosa segala ya komposisinya kelihatan dari sini ya. ASI pada saat awal itu mengandung zat anti yang sangat penting ya, dan ini adalah kita lihat ya bahwa produksi dari ASI pada saat-saat pertama itu memang sedikit ya, ini volumenya ya sedikit, makanya kalau seorang ibu menyusui kok keluarnya sedikit banget ya, wajar karena memang sangat sedikit. Kemudian nanti dia akan mulai banyak ya, dan ini kita lihat pada usia 4 atau 5 hari volume ASI sudah sekitar 600 cc ya, sudah sangat mencukupi untuk si bayi. Nah, ASI sendiri itu untuk bisa keluar dengan baik ya, itu sangat tergantung juga dengan bagaimana teknik menyusui. Nah, di dalam teknik menyusui ini yang harus kita pelajari adalah tentang pelekatan dan posisi ya. Bagaimana pelekatan ya? Nah, ini adalah pelekatan. Kita lihat ya bahwa kalau seorang bayi itu dia umur berapapun dia harus bisa melekat dengan baik ya. Dan ini ya salah tanda-tanda attachment atau pelekatan yang baik itu adalah si bayi itu dia mulutnya membuka lebar, kemudian pipinya itu menggembung ya, dan kita tidak mendengar suara lain selain suara bayi itu menelan ya. Hampir semua areola
pada ibu itu masuk ke dalam mulut bayi, ya. Ini adalah gambar bagaimana proses dari menyusui atau latching on itu, ya. Jadi jangan kalau si bayi dibuka-buka mulutnya pasti dia akan menolak, ya. Tapi biarkan pada saat sentuhkan, ya, puting ibu itu pada mulut bayi, kemudian nanti pada saat bayi itu membuka mulutnya maka langsung dimasukkan, ya. Itu akan membantu bagaimana proses attachment ini bisa terjadi. Nah, sedangkan ini adalah proses beberapa contoh posisi menyusui pada ibu, ya. Nah, bagaimana kita menilai kecukupan dari ASI, ya? Kita menilai kecukupan dari ASI itu adalah dari frekuensi kencingnya, ya. Kencingnya bisa lebih dari 4 sampai 6 kali sehari, kemudian kita lihat kenaikan dari berat badannya, ya. Ini beberapa contoh tempat untuk menyimpan ASI, ya. Dan bagaimana kalau ibu itu bekerja? Ibu bekerja tetap bisa menyusui, ya, karena ASI itu bisa diperah kemudian disimpan. Nah, bagaimana proses penyimpanannya, ya? Itu tergantung dari almari esnya. Kalau almari esnya itu almari es yang 2 pintu, ya, maka kita lihat kalau di freezer itu bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau almari es itu almari es yang 1 pintu, ya, di dalam freezer itu hanya bisa sekitar 2 minggu. Sedangkan di cooler atau di fridge-nya itu memang sekitar 5 hari, ya. Itu adalah ASI yang barusan diperah. Kalau ASI yang sudah pernah dibekukan tentu saja menjadi lebih sedikit, ya, lebih sebentar, ya, paling 24 jam. Nah, ini juga akan menggambarkan bagaimana kita mencairkan ASI yang sudah beku, ya. Jadi ASI yang sudah beku itu cara mencairkannya boleh ditaruh di dalam chiller, ya, di bawah, atau boleh dengan air hangat kuku, ya. Tapi yang tidak boleh adalah diletakkan di dalam suhu ruang karena akan lama sekali, akhirnya ASI itu menjadi basi, ya. Atau dimasukkan ke microwave atau dimasak, ya, karena itu akan merusak komposisi dari ASI itu sendiri. Nah, di dalam masalah-masalah menyusui ini yang harus kita ketahui juga, ya, yang paling sering itu adalah putingnya dia pendek atau dia terbenam, ya. Dan ini ada beberapa cara mengatasinya, antara lain adalah dengan pompa puting, ya. Nah, putingnya pendek atau terbenam, kemudian anaknya salah dalam proses menyusui, si bayi itu akan membuat puting itu menjadi lecet atau crack nipple, dan ini akan sangat sakit, ya. Nah, ini adalah beberapa pelajaran caranya mengatasi. Kalau perlu, ya, memang digunakan analgetik, ya. Nah, ini crack nipples, ya. Kemudian kalau crack nipples ini terus, ya, dan kemudian ada bakteri ikut masuk ke dalam crack nipples itu, maka bisa terjadi mastitis, ya. Kalau kita sudah terjadi mastitis, ya harus diberikan tambahan antibiotika, ya. Tapi ASINya tetap harus dikeluarkan, ya. Jadi kalau sudah seperti ini akan terasa sakit sekali. Nah, sekarang kemudian ada beberapa hal dalam kontraindikasi menyusui. Ya, ini adalah beberapa kontraindikasi untuk menyusui, ya. Yang pertama adalah dari kondisi bayi, ya. Kontraindikasi mutlak, ya, seorang bayi mendapatkan ASI itu adalah kelainan metabolisme bawaan, ya. Ada beberapa kelainan metabolisme bawaan yang bayi itu tidak boleh mendapatkan ASI, ya. Misalnya, ya, yang pertama adalah fenilketonuria, di mana si bayi yang punya kelainan metabolisme bawaan ini dia tidak bisa memetabolisme asam amino, yaitu fenilalanin. Nah, padahal ASI itu kan nggak bisa ASI bebas fenilalanin, gitu kan, nggak ada, ya. Jadi bayi itu tidak boleh mendapatkan ASI, ya, karena dia nanti bisa rusak, ya, otaknya bisa rusak, ya, dan juga organ-organ lain, ya, kelainan saraf, sehingga dia menjadi seperti autistik dan retardasi mental. Ya, kemudian contoh yang lain yaitu galaktosemia, ya, di mana sebagian besar tadi ASI itu kan kandungannya laktosa. Nah, bayi dengan kelainan galaktosemia dia tidak bisa memetabolisme galaktosa. Ya, padahal kan Anda tahu, ya, laktosa dibagi menjadi glukosa, dipecah di glukosa dan galaktosa. Galaktosanya nggak bisa pernah pecah, ya, sehingga tidak bisa metabolisme, sehingga dia akan meracuni tubuh, ya. Akhirnya terjadi katarak,
retardasi mental, icteric, muntah ya, dan bayinya menjadi buruk ya. Demikian juga maple syrup urine disease ya, di mana tidak bisa memetabolisme dari branching amino acid. Itu adalah kontraindikasi mutlak. Kalau kontraindikasi yang temporary atau sementara ya, itu sebenarnya bukan kontraindikasi ya, tapi bayi itu tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif langsung menghadap pada ibu ya. Misalnya pada bayi-bayi prematur, resep hisapnya belum bagus ya, atau bayi yang kurang dari 1.500 gram ya, atau pada bayi-bayi yang besar atau bayi yang tadi ya, yang kecil tadi juga risiko hipoglikemi. Jadi kalau bayi itu hipoglikemi, dia harus mendapatkan asupan susu ya, maka dia bisa mendapatkan ASI-nya itu bisa ASI donor, atau kalau tidak tersedia ASI donor ya kalau terpaksa adalah susu formula sampai ASI-nya ibunya itu cukup ya, karena kita tahu kan ASI pada hari pertama itu keluarnya hanya sangat sedikit, 5 mili aja atau 10 mili dalam 24 jam, itu tidak bisa mengatasi hipoglikeminya ya. Nah, sedangkan kondisi ibu yang pertama itu adalah kalau ibunya menderita HIV ya, itu adalah diberikan susu formula ya, kecuali si ibu itu tidak memenuhi AFAS ya. Jadi kondisi keluarga itu ya tidak memenuhi AFAS atau tinggalnya sangat jauh ya, jadi nggak ada affordable-nya, nggak bisa mendapatkan susu formula visible-nya, nggak bisa safe, nggak bisa sustainable ya, maka si bayi itu bisa mendapatkan ASI ibunya, tetapi ibunya harus minum obat antiretroviral ya. Sedangkan kalau kontraindikasi sementara ya, itu misalnya si ibunya sakit berat dirawat di ICU, atau ibunya cancer mendapatkan obat kemoterapi ya, atau mendapatkan obat jodium ya dalam jumlah yang besar ya, itu kan akan mempengaruhi dari hormonal si anaknya ya, atau mendapatkan ibunya menderita herpes simplex tipe 1 di sekitar payudara ya, karena kalau anaknya nanti meletek langsung kan anaknya bisa tertular herpesnya ya. Jadi itu adalah sementara ya, kalau sudah sembuh ya boleh. Sedangkan kondisi-kondisi yang lain ya, misalnya ibu yang sakit atau hepatitis B ya, tentu saja hepatitis B anaknya harus mendapatkan HBIK ya. Hepatitis C ya, tuberkulosis ya, itu dengan kondisi ibunya harus pakai masker ya, tapi anaknya boleh mendapatkan ASI ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi ya, jadi ibunya, anaknya tetap bisa mendapatkan ASI. Oke, saya kira hari ini pelajaran kita sudah selesai ya. Ini ada satu buku modul, yang ini adalah modul untuk junior ya. Nanti Anda bisa baca lebih lengkap materinya di sini, juga ada tanya jawabnya, dan nanti Anda bisa baca ya, dan bisa dicoba dijawab. Tapi sekarang kita akan buka untuk tanya dan jawab ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Mohon izin bertanya dokter, tadi kan sempat diberikan juga misalnya masalah laktasi. Izin bertanya mengenai direct breastfeeding dokter. Nah, biasa kan ibu-ibu saat ini masih ingin sebenarnya DBF, namun kan kadang banyak juga ibu-ibu yang bekerja atau mungkin sambil tugas. Nah, itu apakah ada strategi khusus ya dok dalam mengedukasi ibu-ibu yang ingin direct breastfeeding sambil bekerja? Masukannya dokter, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi ini mungkin ibu-ibu itu termasuk residen ya, yang harus bekerja ya, sedangkan anaknya masih bayi ya. Oke. Dari breastfeeding tetap bisa diberikan ya pada usia sampai usia ketika ibunya masih cuti, yang itu tetap harus diberikan ya. Nah, ketika si ibu ini sudah mau bekerja kembali ya, mungkin sekitar 1 bulan sebelumnya gitu, dia sudah mulai memompa ASI-nya dan kemudian disimpan. Tadi kan ada cara penyimpanan ASI ya, tergantung almari esnya yang ada di rumah ya. Nah, apakah yang 2 pintu atau 1 pintu, tapi bisa. Dan selama ibunya itu bekerja, setiap 3 atau 4 jam sekali tetap harus menyusui dan juga membawa cooler gitu ya. Sementara bisa disimpan di tempatnya bekerja di almari es ya. Nah, di situ pulang dibawa dengan cooler, itu juga bisa ya. Jadi
sangat memungkinkan ya. Kalau misalnya tetap tidak mau meras, mau direct breastfeeding gitu, ya kalau ada tempat penitipan anak yang dekat ya bisa ya. Tapi kalau tidak bisa ya caranya tadi ya. Kalau ibunya begitu ibunya pulang ya mau direct breastfeeding lagi. Tapi pada saat ibunya sedang bekerja, anaknya tetap bisa mendapatkan ASI yang tadi sudah ASI perah yang sudah disimpan. Ya. Terima kasih dokter. Ya. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada kiat untuk ibu agar ASINya bisa keluar banyak? Kemudian indikasi diberikan pengganti ASI pada bayi baru lahir itu bagaimana gitu? Apakah setelah 3 hari atau pada saat ASI ibunya itu benar-benar tidak keluar sama sekali itu berapa hari? Terima kasih dokter. Bagaimana kita memberikan pengganti ASI yang mungkin dimaksud di sini adalah susu formula ya. Kita yakin dulu setiap ibu itu sudah dibekali ya secara fisiologis ya itu untuk kemampuan untuk menyusui ya. Ada ibu yang ibu yang melahirkan ya itu ya, pasti bisa menyusui. Memang ada beberapa risiko ya di mana ibu itu tidak bisa menyusui ya. Misalnya usia ibu, dikatakan bahwa kalau usia ibunya itu sudah di atas 37 tahun, maka mungkin dia bisa menyusui, tapi jumlah ASINya mungkin tidak mencukupi. Ya mungkin ya, tapi ada juga yang bisa, tapi sebagian dikatakan dari penelitian seperti itu. Ya. Kemudian atau dari segi anaknya sendiri, tadi anaknya prematur atau anaknya hipoglikemi, hari pertama hipoglikemi kalau tidak diberikan tambahan ya, entah itu ASI donor ataupun susu formula, berisiko kan anaknya fatal kan kalau hipoglikemi, maka ya kita bisa memberikan untuk sementara ya. Nah, kemudian kita harus memantau lagi berat badan bayi ya. Tadi berat badan bayi itu akan turun dulu, semua akan turun dulu, tapi tidak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10% ya kita lihat dulu lagi manajemen laktasinya. Jangan-jangan sebenarnya ibunya cukup, jumlah ASINya cukup, tapi nggak bisa, posisinya salah, attachmentnya salah, atau memang bayi-bayi yang ada masalah gitu ya. Misalnya bayi yang ada masalah itu bayi prematur tadi, atau bayi dengan bibir sumbing itu kan ada problem ya. Nah kalau seperti itu ASINya bisa diperah ya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak langsung saya mau berikan penggantinya, ya enggak ya. Kita harus ada indikasi medis untuk memberikan bukan pengganti ya, untuk memberikan susu formula ya, harus ada indikasi medis ya. Saya kira sudah dijawab ya. Dijawab kan? Kiat untuk meningkatkan ASI ditetein aja. Kalau ditetein kan kita tadi lihat kan gambarnya, kadar ASI itu akan meningkat. Hari pertama mungkin 10-20 cc, hari kedua mungkin bisa 100 cc per 24 jam ya. Hari ketiga akan naik, hari keempat biasanya sudah 400, kadang sampai 500 atau 600 cc ya. Kalau ditetein pasti akan keluar seperti itu ya, dengan cara yang tadi attachment dan posisinya itu benar ya. Oke. Izin bertanya dokter, saya pernah dengar ada manajemen relaksasi. Itu kalau boleh saya dijelaskan indikasi pada kasus seperti apa kita bisa melakukan manajemen relaksasi dan bagaimana cara manajemen tersebut. Terima kasih dokter, mohon masukannya. Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi relaksasi ya, relaksasi itu bisa ada dua nih ya. Yang pertama relaksasi pada ibu yang dia tadinya menyusui ya, kemudian karena berbagai macam hal kemudian dia nggak menyusui ya, bayinya mendapatkan susu formula ya dengan DOT ya, sehingga anaknya jadi bingung puting istilahnya ya, nipple confusion gitu ya. Nah itu caranya gimana ya, hentikan DOT-nya ya, kemudian diajarin lagi dengan attachment dan posisi yang benar. Nah kalau ASINya itu sudah kosong, sudah nggak ada, yaitu kita bisa menggunakan NKT ya, ditempelkan di dalam payudara ibu ya, kemudian nanti sambil kayak pakai siring gitu
pelan-pelan gitu, seakan-akan sambil bayinya netek itu dia ada yang keluar sehingga si bayinya nggak marah ya. Dan metode ini juga bisa digunakan pada ibu-ibu yang anak adopsi ya. Jadi ada juga kan anak adopsi tapi ibunya itu pengen menyusui ya, itu juga bisa ya. Bahkan kalau memang ibu itu adopsinya dia sudah dalam proses yang sudah cukup lama gitu ya, janjiannya ya dengan anak yang akan diambil gitu, misalnya yang satunya anaknya udah terlalu banyak ya, kemudian mau diambil, itu dia bisa melatih sejak anaknya itu masih di dalam kandungan ya, dengan cara tadi dengan cara pemberian obat-obatan ya, obat-obatan yaitu bisa yang biasa kita gunakan kalau togok istilahnya ya, yang biasa digunakan itu adalah domperidon ya atau metoclopramid, itu bisa digunakan. Kemudian ketika bayinya lahir ya tadi langsung relaktasi ya, nggak apa-apa sih bayinya langsung minum dari ibunya. Kalau memang belum keluar benar, dibantu tadi dengan selang ditempelkan di payudara ibunya ya, itu nanti bisa ya. Walaupun memang dari berbagai penelitian kalau itu anak adopsi itu sih jumlah asinya nggak akan sebanyak dari si anak adopsi, dari ibunya belum pernah punya anak ya, maksudnya seperti itu, jumlah asinya nggak akan sebanyak yang benar-benar ya menyusui, hamil kemudian menyusui ya, karena itu kan ada hormonal yang bekerja di situ. Tapi itu bisa ya. Ada lagi? Mungkin kayaknya sudah banyak pertanyaan ya, saya kira mungkin sudah jelas. Tapi nanti kalau ada pertanyaan di luar dari kuliah ini silahkan untuk bertanya di kesempatan manapun ya, saya kira demikian ya. Dan kita bisa akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih.